Ya, pemirsa, sidang dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati saat ini masih diskor sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan bahwa sidang akan kemudian ini dimulai kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sehingga bisa disimpulkan bahwa saat ini sedang persiapan untuk melanjutkan sidang kembali. Nah, untuk menanti jalannya persidangan saat ini kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk berbincang dengan pakar hukum pidana. Sudah ada Pak Hufron yang tersambung bersama kami di sini. Selamat sore, Pak Hufron. Selamat sore, Mbak Tiara. Apa kabar? Sehat, Pak, sehat. Baik, Pak Hufron, melihat jalannya persidangan yang nanti ini akan dilanjutkan, ada saksi yang kemudian ini akan dipanggil, yakni adalah dari ART ataupun juga asisten rumah tangga dari Verdi Sambo serta Putri Chandrawati. Nah, kalau dari Anda melihat, ini hal apa yang kemudian ini akan difokuskan, Pak Hufron? Apakah ini sama dengan persidangan atau pendalaman yang dilakukan pada saat mereka akan menjadi saksi di minggu kemarin pada sidang Richard Eliezer? Mbak Tiara, kalau menurut saya, rupanya masih putar soal sadar atau sama saja gimana. Tetapi kita ada dan yang seperti itu, saya melihat bahwa tidak hanya ada masih yang terjadi. Jadi bagaimana pembuat itu berlaku? Siapa yang menceritakan, siapa yang berbicara, siapa yang terbaik sampai pada itu. Ada dua kalau menurut saya yang satu terkait keterangan yang besar, tapi bagaimana pembuat itu adalah memastikan sebenarnya siapa yang melakukan apa dalam konteks kaitan dengan hubungan sosial masyarakatnya. Sebenarnya pada saat itu kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan, siapa saja yang melakukan, itu dalam konteks ini kan yang setiap artis, siapa yang disebut ada yang dikurang, siapa yang dia melakukan, siapa yang dia lakukan. Jadi kalau menurut saya tentu majelis hakim bisa dalami dalam konteks saksi yang dilakukan sebenarnya terkait dengan status saksi dalam konteks apa dengan saya bisa. Baik Pak Hufron, nampaknya tadi ada kesalahan dari sambungan komunikasi dan kami akan memperbaiki terlebih dahulu sambungan bersama Anda, Pak Hufron. Dan untuk sementara pemirsa, Ajudan Verdi Sambo, Daden Miftahul Haq yang dihadirkan sebagai saksi menjelaskan soal jenis senjata api yang dimiliki oleh para ajudan Verdi Sambo. Ya, dan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa sempat mencecar saksi Daden yang mengaku lupa dengan jenis senjata milik almarhum Brigadir Yosua. Romel Glock 17, kemudian kalau Yogi kalau tidak salah 6 hour. Oh, 6 hour, oke. Terus yang lain saya tidak ingat, yang mulia, lupa saya. Yang lain tidak ingat. Jadi protapnya ajudan itu setiap kali itu ada pegang MPX dan Glock 17 atau 6 hour. Siap, betul yang mulia. HS? Kalau HS ada yang pakai, cuman saya lupa yang mulia siapa pakai. Yang benar. Siap yang mulia. Berapa sih ajudan? Ajudan ada 8 yang mulia. Ada 8. Masa Siap. 8 kalian tidak tahu? Siap yang mulia. Hah? Siap. Saya lupa yang mulia. Masa sih? Siap yang mulia. Dimiliki Riki apa? Yang dimiliki kalau tidak HS Glock 17 yang mulia. Ya memang pilihannya cuma itu. Siap. Betul yang mulia. Kalau Eliezer? Eliezer karena kemarin saya lihat pakai Glock 17 yang mulia. Hah? Glock 17. Glock 17. Siapa yang pegang 6 hour? 6 hour saudara Yogi yang mulia. Saudara Yogi. Terus siapa lagi? Seingat saya tuh pada saat itu kalau Brigadir almarhum Yosua itu di Tipidum itu pakai HS. Pakai HS. Iya, pakai HS dari Bareskrim yang mulia.
Dari Bareskrim. Siap, saya tahu Terus? karena mengembalikannya bareng dengan saya. Oke. Terus kalau untuk Matius itu sama seperti saya yang mulia. Ajudan yang dari Papua itu sama dengan saya, Glock 17. Yang paling senior ajudan itu siapa? Bang Riki yang mulia. Oh, saudara Riki. Siap. Kedua itu Bang Matius yang mulia. Mateus. Siap. Saudara nomor berapa? Saya tengah-tengah yang mulia. Oh, di tengah-tengah. Siap. Saudara dengan korban itu di tengah-tengah. Siap, satu letting yang mulia. Oh, yang paling senior adalah Riki. Siap, Bribka Riki yang mulia. Riki pegangnya 6 over ya. Sebelum pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo sempat meminta ajudannya, Daden Miftahul Haq, untuk menyiapkan perlengkapan bulu tangkis. Rencananya, Ferdi Sambo akan bermain bulu tangkis di lapangan milik mantan Kapolri Idam Aziz di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Duluan mana dengan terdakwa Putri? Datangnya. Duluan Pak Ferdi Sambo yang mulia. Duluan terdakwa Ferdi Sambo. Siap. Setelah datang, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Langsung naik ke atas. Terus seingat saya beliau sampaikan ke saya untuk semprot badan steril. Kemudian seingat saya sampaikan ke Yogi untuk cek lagi ke Yogi atau ke Romer, waktu itu saya lupa, cek lagi alat badminton saya. Alat badminton saya. Alat badminton. Siap. Oke. Kemudian kemudian apa? Beliau langsung ke atas, saya langsung kembali ke menghampiri saudara Yogi sama Romer yang mulia. Oke. Pada saat kan ada grup WhatsApp kan di antara para ajudan dan ART. Betul. Di dalam grup itu apakah saudara Romel sudah mengabari bahwa kegiatan saudara FS setelah ini adalah main bulu tangkis? Kalau di grup keluarga itu tidak ada yang mulia. Tapi seingat saya itu ada di share di grup Sepri Kadipropam yang mulia. Oh, di share di grup Sepri bahwa kegiatan terdakwa saat itu setelah ini adalah main bulu tangkis. Siap. Di mana? Itu di lapangan badminton di Depok milik mantan pimpinan Polri yang mulia. Saudara mantan pimpinan Polri ini siapa? Pak Idam yang mulia di lapangan badminton. Oh, saudara Idam Aziz, mantan Siap. Kapolri. Siap. Oke. Jadwalnya adalah setelah ini saudara, artinya sebelum terdakwa sampai rumah, saudara sudah tahu bahwa jadwal terdakwa setelah ini main bulu tangkis di rumahnya saudara Idam Aziz. Betul yang mulia. Oke. Raket memang ada di rumah? Di Bangka yang mulia. Oh, di Bangka. Siap. Oke, terus siapa yang ngambil ke Bangka? Itu setahu saya di grup itu Sadam yang mulia. Oh, saudara Sadam. Karena itu yang standby di sana waktu itu Sadam. Oh, saudara Sadam. Siap. Oke. Kemudian ada di sana ada Alfon juga yang mulia. Artinya saudara sudah koordinasi atau dengan sendirinya Sadam sudah tahu? Karena kalau setiap Selasa sama Jumat itu satu hari sebelumnya sudah disiapkan alat badminton yang mulai untuk dipakai keesokan harinya. Oh, sudah disiapkan memang. Siap. Alat. Oke, terus kapan raket itu tiba? Itu sebelum ke Saguling saya dapat informasi dari Romer sudah dari Bangka dulu. Oh, sudah di Bangka dulu. Ke Bangka dulu. Jadi terdakwa sebelum ke rumah Saguling sempat mampir ke Bangka dulu. Siap. Oke, itu yang saudara tahu di situ artinya. Dan saudara kemudian tadi kan perintahnya kan adalah saudara ngecek. Siap. Sudah ada saudara lihat? Saya cuma menyampaikan, Bang, alat badminton kata Bapak suruh cek kembali. Terus saya mau mengirimkan share lokasi lapangan badminton, tapi saat itu saudara Romer menyampaikan sudah punya, sudah tahu. Oh, sudah Seperti tahu. Itu. Iya. Apakah kan saudara sudah lama ya dengan terdakwa? Siap. Apakah sudah jadwal Selasa dan Jumat itu main bulu tangkisnya pasti ke Sawangan? Untuk di Sawangan itu atau di Depok itu situasional yang mulia. Oh, karena situasional. atas undangan, siap. Kalau rutin itu Selasa dengan Jumat itu di lapangan badminton Polda Metro. Oh, di lapangan badminton Polda Metro. Siap.
Tetapi kalau main bulu tangkis di Sawangan tergantung situasi. Betul Yang Mulia. Kalau ada undangan main di sana, kalau enggak tidak main. Tidak Yang Mulia. Pemirsa, kabar khusus kasus Sambo akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar khusus kasus Sambo, pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Pak Hufron yang sudah tersambung bersama kami. Pak Hufron. Siap. Baik, Pak Hufron, melihat jalannya persidangan saat ini yang kemudian ini dihadiri oleh saksi dari asisten rumah tangga, apakah kemudian hakim ini nanti akan kesulitan untuk mengambil keterangan yang objektif, mengingat ART ini memiliki hubungan kedekatan, pernah memiliki hubungan kerja juga bersama Putri Chandrawati, saksi-saksi yang kemudian ini dihadirkan pada persidangan kali ini, Pak Hufron? Ya, tentu kalau memiliki hubungan kerja akan beda kalau yang bersangkutan tidak memiliki hubungan kerja. Tentu yang memiliki hubungan kerja tidak selalu yang memiliki hubungan kerja dengan hubungan tidak memiliki hubungan kerja akan lebih leluasa kalau tidak memiliki hubungan kerja, menurut saya. Mereka pastilah memiliki hubungan batin. Mereka jadi ajudan untuk beberapa lama. Tetapi lagi-lagi menurut saya hakim akan nanti meminta keterangan dari dari beberapa saksi yang itu menjadi ajudan. Hakim akan mencari keterangan tadi berkesesuaian atau tidak. Tapi kalau keterangannya itu soal waktu, soal modus, soal peristiwanya itu adalah berkesesuaian, maka akan hakim mengambil bahwa itu adalah bagian dari petunjuk. Gitu. Jadi kalau menurut saya tentu tetap penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peristiwa pembunuhan ini, memang harus orang-orang yang ada di sekitar peristiwa itu. Gitu. Tidak mungkin ada orang yang di luar itu menjadi saksi, tentu yang menjadi saksi fakta adalah orang-orang di sekitar itu. Jadi mereka adalah para ajudan, mereka para ART yang mengetahui persis seputar peristiwa pembunuhan itu. Itu kira-kira Mbak Tiara. Pak Hufron, selain mengkonfrontir jawaban atau kesaksian seperti yang barusan Anda katakan, adakah kemungkinan ini yang bisa dilakukan hakim untuk memastikan keterangan-keterangan tersebut adalah keterangan yang jujur begitu? Mengingat memang selain ART, para ajudan ini tentunya memiliki hubungan yang kuat, artinya ada hierarki di sana yang kemudian bisa menjadi penghalang. Ya, kalau menurut saya tetap penting. Karena untuk mengetahui peristiwa yang sesungguhnya, tidak lain tidak bukan adalah para ajudan, orang-orang terdekat mereka. Tapi sebagai contoh saya ingin tadi, seperti yang disampaikan oleh Daden Miftahul Haq, ternyata bahwa senjata yang dipakai, yang dipegang oleh Pak Ferdi Sambo, ternyata jenisnya yang HS, tipe HS, yang itu biasa dipakai oleh ajudan. Yang kedua, ternyata tadi muncul bahwa tidak biasa Pak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan, tapi pada hari itu menggunakan sarung tangan. Paling tidak dari fakta itu bisa, menurut saya, diketahui bahwa itu sesungguhnya adalah bagian dari persiapan pelaksanaan pembunuhan. Sehingga kalau ada persiapan pelaksanaan pembunuhan, berarti ini lebih mendekati pembunuhan berencana. Karena memang sudah sejak semula ada persiapan-persiapan, termasuk menggunakan sarung tangan, jenis senjata yang digunakan, itu dalam rangka untuk menghilangkan jejak. Kira-kira antara lain begitu yang bisa diungkap oleh hakim sebenarnya, Mbak. Oke, Pak Hufron, mungkin saya akan masuk ke salah satu saksi yang cukup menarik perhatian minggu lalu, saksi Susi begitu, berkali-kali hakim ini menyebut bahwa saksi Susi ini berbohong. Kalau Anda melihat, apakah memang diperkenankan seorang hakim ini kemudian ini menyebut saksi yang saat itu sedang dimintai keterangan ini sudah jelas bohong begitu pada saat itu? Apakah ini sudah cukup senter atau objektif apa yang dilakukan hakim? Ya, jadi mestinya kalau menurut saya, kalau dipandang oleh hakim bahwa saksinya itu bohong, mestinya hakim memerintahkan kepada polisi untuk kemudian dia diperiksa. Gitu. Jadi hakim bisa memerintahkan kepada polisi bahwa tolong ini kemudian diperiksa sebagai saksi yang di dalam KUHP kalau tidak salah itu adalah pasalnya
pasal 224 kalau tidak salah itu. Jadi pasal 224 itu adalah memberikan keterangan saksi secara palsu, dan itu adalah pidana. Oleh karena itu menurut saya hakim bisa memerintahkan kepada polisi untuk kemudian memeriksa yang bersangkutan. Jadi tidak boleh hakim mengatakan Anda berbohong itu gitu. Kalau menurut hakim bahwa dugaannya itu adalah memang ada berbohong, maka hakim bisa memerintahkan polisi untuk melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Nah, pemeriksaannya tuh kapan Pak Hufron? Karena memang kan ini di minggu setelahnya, toh juga saksi Susi ini kembali dihadirkan untuk menjalani persidangan sebagai saksi dalam terdakwa lainnya. Jadi kalau menurut saya kapan saja hakim bisa perintahkan dan polisi bisa lakukan pemeriksaan itu. Seiring dengan pemeriksaannya dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini dua persoalan yang berbeda. Satu persoalan dugaan dia memberikan keterangan saksi yang disebut palsu tadi, yang itu harus diproses menurut hukum, tetapi di satu sisi dia tetap diperiksa, gitu. Supaya dia tahu bahwa dia harus memberikan saksi secara benar, sesuai fakta yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Oke, baik. Tadi Anda sempat menyebutkan ancaman hukuman untuk Susi jikalau memang betul pemberian keterangan yang dilakukan ini adalah keterangan palsu, begitu Pak. Ini kalau melihat kasus-kasus sebelumnya, paling lama atau hukuman terberatnya bagi mereka yang memberikan keterangan palsu, berapa lama Pak Hufron? Kalau ancamannya itu 7 tahun Mbak Tiara, jadi ancamannya itu begitu berat. Kenapa ancaman begitu berat bagi seorang saksi untuk kemudian tidak boleh berbohong? Karena sebenarnya yang kita cari dalam peradilan ini kan suatu kebenaran. Kebenaran materi, kebenaran yang senyatanya, kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan itu berdasar keyakinan hakim. Maka kalau kemudian, mohon maaf nih, kalau saksi-saksi satu sama lain ternyata mohon maaf nih, terus kongkol gitu ya, umpama loh ya, maka peradilan ini jadi peradilan yang sesat. Maka untuk menghindari peradilan sesat, maka hakim selalu mengingatkan bahwa para saksi itu sudah disumpah agar dia memberikan kesaksian itu secara benar. Dia tidak boleh berbohong. Sesuai apa yang dia dengar, dia lihat, dia rasakan. Dan itu akan tentunya dibuktikan sampai pada akhir persidangan begitu ya Pak Hufron ya. Apakah keterangan saksi tersebut ini benar-benar jujur karena nantinya juga akan dikonfrontir seperti itu ya Pak Hufron? Betul. Jadi sesungguhnya yang paling penting adalah rangkaian pemeriksaan di persidangan ini pada akhirnya kan itu menjadi suatu puzzle yang utuh untuk sampai kemudian keterangan para saksi tadi itu mana yang berkesesuaian satu sama lain, yang kemudian hakim dari peristiwa keterangan saksi yang berkesesuaian tadi, pada hakim memiliki keyakinan gitu. Karena pada prinsipnya dalam hukum acara pidana itu, kata kuncinya hakim hanya boleh memutus perkara pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah, dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah dan dia adalah kemudian diminta untuk bertanggung jawab dan pantas untuk dijatuhi hukuman. Gitu. Oleh karena itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tapi lebih pada kualitas saksi atau kualitas bukti yang diajukan di persidangan. Jadi bisa saja bukti yang diajukan, saksi yang diajukan banyak, tetapi lebih pada kualitas kesaksian tadi itu, mana yang berkesesuaian satu sama lain. Jadi kalau bicara soal peristiwa tadi, kapan, di mana, umpama ya, seperti apa modusnya, yang 5H+1 tadi itu dirangkai dari keterangan saksi masing-masing tadi, sampailah pada apakah memenuhi unsur-unsur 338 di satu sisi dan 340 di sisi yang lain seperti dalam dakwaan jaksa. Jadi nanti hasil akhirnya itu mengerucut Mbak Tiara kepada dakwaan jaksa, apakah yang terbukti itu di pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Oke, baik. Menarik sekali jika kita berbicara mengenai saksi Susi ini karena kemarin berkali-kali memang majelis hakim ini bahkan sempat menyampaikan bahwa saksi Susi ini ada kemungkinan ada yang memandu atau menggunakan earpiece begitu. Nah, Pak Hufron, ini juga ada yang menarik dalam kesaksian hari ini dari keterangan ajudan dari Ferdi Sambo begitu ya, keterangan Daden. Ini
tadi juga sempat menceritakan bahwa Yosua ini ada komunikasi ingin mencari pasangan melalui Daden begitu. Kemudian juga ada kejenuhan di sana, menanyakan adanya kejenuhan pekerjaan kepada Daden. Nah, kalau dari Pak Gufron melihat ini hakim, apa yang kemudian ini akan disimpulkan dari keterangan Daden ini? Apa yang kemudian juga ingin digali oleh hakim? Ya, Mbak Tiara, kan sebenarnya kalau itu yang ditanyakan, ini berkaitan dengan sesungguhnya ada persoalan apa sebelum sampai kemudian terjadi pembunuhan terhadap korban Yosua. Jadi pasti ada yang melatar belakangi. Peristiwa yang melatar belakang itulah yang kemudian dianggap sebagai suasana kebatinannya seperti apa sih yang melatar belakangi sehingga Yosua ini harus curhat soal udah bosen kerja, ingin cari resolusi, kemudian dia pengen merit gitu. Jadi rupanya ada faktor-faktor yang menurut saya, dugaan saya, dia pada posisi under pressure. Tapi apa faktor-faktor yang melatar belakangi? Ya tentu itu yang harus didalami. Oke, baik Pak Gufron. Kemudian juga berkali-kali dalam kesaksian ini didalami lagi mengenai di mana kemudian Verdi Sambo dan juga para ajudan ini melakukan isolasi mandiri begitu. Ada yang kemudian ini menyimpulkan itu dilakukan di Jalan Bangka, kemudian juga ternyata tadi kita mendapati keterangan bahwa isoman tersebut ini dilakukan di Duren 3 juga. Nah, apa yang kemudian ini memutuskan kepada hakim bahwa keterangan ini penting untuk didalami, Pak Gufron? Iya, karena hakim ingin bahwa para saksi di satu sisi dan terdakwa di sisi yang lain, apakah apa yang disampaikan itu disampaikan penuh kejujuran atau tidak gitu. Artinya bahwa jangan-jangan bahwa ini adalah sebuah proses rekayasa juga gitu, yang ternyata satu sama lain seolah-olah ada sebuah skenario gitu. Kalau itu yang terjadi seperti yang saya katakan tadi bahwa peradilan ini nanti bisa saja menjadi peradilan yang sesat gitu. Karena yang memang sejak semula memang diawali dengan proses rekayasa ketika laporan di kepolisian Jakarta Selatan. Oleh karena itu menurut saya untuk memastikan sebenarnya apakah Verdi Sambo kemudian Ibu Putri dan kemudian para ajudan tadi itu betul-betul mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang memiliki integritas sehingga apa yang disampaikan itu adalah benar adanya gitu. Maka itu harus dilihat dari kronologis sebelumnya. Apakah sebelumnya itu dia adalah berbohong gitu. Kalau ternyata sebelumnya dia adalah berbohong, apakah dia PCR atau tidak PCR, isolasi mandiri atau tidak, itu untuk mengungkap apakah informasi yang diberikan oleh mereka itu adalah informasi yang benar atau kemudian itu adalah hasil sebuah rekayasa. Jadi tentu kita penting untuk kemudian mengungkap bahwa apakah terdakwa di satu sisi kemudian para ajudan ini adalah mereka orang-orang yang jujur, yang kemudian berintegritas, apa yang dia katakan itu adalah benar tidak saja dahulu juga sekarang dan mungkin untuk akan datang. Oke. Baik Pak Gufron, kita harus jeda sejenak. Nanti perbincangan dengan Pak Gufron selaku pakar hukum pidana masih akan kami lanjutkan. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetaplah di Kabar Khusus Kasus Sambo.